Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada program Book Summary di YouTube channel Muhammad Abdu. Dan buku yang kita bahas kali ini masih pada buku The Fall of the Ottomans, The Great War in the Middle East, pada bab yang kedua, yaitu situasi damai sebelum perang besar. Pada video sebelumnya, saya telah menyampaikan ringkasan bab yang pertama yang berisi beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1908 sampai 1913, yang oleh penulisnya Profesor Eugene Rogan dikatakan 5 tahun yang paling penting dalam sejarah Khalifah Utsmaniyah. Ya. Di antara peristiwa tersebut adalah yang pertama, revolusi kaum nasionalis sekuler di dalam tubuh Utsmaniyah yang dipelopori oleh The Young Turks alias The Young Turks atau Turki Muda, ya. Dan 3 perang besar yang dihadapi oleh Utsmaniyah, yaitu perang melawan Italia, perang Balkan I, dan perang Balkan II, yang keseluruhannya sangat menguras tenaga, pikiran, dan uang dari Khilafah Utsmaniyah. Meskipun tidak terlibat sejak awal, kemenangan Turki dari Bulgaria pada perang Balkan yang kedua dalam merebut kota Edirne telah membangkitkan kepercayaan diri masyarakat Utsmaniyah ketika itu. Akhirnya masa berperang pun telah usai. Para veteran dikembalikan ke rumah-rumah mereka, kembali ke desa dan bertani bersama keluarga mereka. Kota Istanbul kini kembali ramai dengan berbagai kegiatan ekonomi, mobil-mobil berlalu lalang. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka akan menghadapi sebuah peperangan yang tidak pernah akan dilupakan dalam sejarah umat manusia setahun setelah kemenangan ini. Namun saat ini mereka menikmati masa-masa yang tenang. Pada Februari tahun 1914, pesawat sudah menghiasi langit wilayah Utsmaniyah, termasuk di wilayah Mesir, Anatolia, dan Suriah. Pada bulan Mei 1914, Utsmaniyah meminjam uang $1 juta dari Perancis untuk membangun fasilitas-fasilitas publik seperti tram, penerangan jalan, kereta api antar kota dan provinsi, dan lainnya. Hal ini dilakukan sebab memang keuangan Utsmaniyah ketika itu sudah sangat kritis. Pinjaman ini adalah puncak diplomasi damai Turki Utsmani dengan negara-negara Eropa, dengan alasan sebagai kompensasi atas lepasnya wilayah Eropa dari wilayah Utsmaniyah. Pada bulan yang sama, Sublime Porte atau pimpinan tertinggi Utsmaniyah ketika itu berkeinginan membeli 2 kapal selam tercanggih saat itu dari Inggris untuk mengamankan wilayah perairan Utsmaniyah. Namun karena tidak ada uang yang cukup, mereka menghimbau rakyat Utsmaniyah ketika itu untuk mendonasikan harta mereka, dan terkumpullah uang untuk membeli 2 kapal selam yang diidam-idamkan tersebut secara cash dari pihak Inggris. Dan Inggris berjanji untuk mengirim 2 kapal selam tersebut sebelum bulan Juli 1914. Kabar pembelian 2 kapal selam canggih ini sampai ke telinga Yunani dan Rusia. Mereka sangat bimbang. Kenapa? Bagi Yunani, keberadaan 2 kapal selam canggih ini nantinya akan mengancam keamanan di perairan mereka. Kenapa? Kita ingat setelah perjanjian London pada tahun sebelumnya 1913, setelah perang Balkan I, di mana Yunani mendapatkan 3 pulau kunci Turki Utsmaniyah, yaitu Pulau Chios, Mytilene, dan Lemnos, yang sebetulnya bagi rakyat Turki, keberadaan atau jauhnya pulau itu hanya sejauh pandangan mata saja, sedangkan cukup jauh daripada Yunani seperti kita lihat pada peta. Tetapi mereka dialihkan kepemilikannya kepada Yunani sebab Turki kalah perang pada perang Balkan I, ya. Nah, keberadaan 3 pulau ini berada di jalur Selat Dardanella, yaitu selat yang cukup penting bagi perairan mereka dan juga pintu masuk kepada wilayah Izmir yang ada di Turki, ya. Nah, setelah kemenangan Utsmaniyah di perang Balkan yang kedua, diplomat-diplomat Utsmaniyah mendekati Inggris dan Perancis agar bisa mendapatkan ketiga pulau tersebut kembali ke pangkuan Turki Utsmani, ya. Dalam beberapa kali diplomasi, Yunani selalu menolak, sehingga menimbulkan ketegangan yang sangat tinggi antara Yunani dan Utsmaniyah, ya. Dan pada akhirnya Yunani merencanakan untuk menyerang Utsmaniyah sebelum kedua kapal selam tersebut sampai di Istanbul. Sedangkan bagi Rusia, mereka melihat kekuatan Turki di Laut Hitam akan semakin besar seandainya kedua kapal selam canggih tersebut sampai ke Istanbul. Maka ambisi memperluas wilayah kekuasaan mereka pun akan sirna. Padahal Rusia sudah 200 tahun mencoba untuk mengambil alih Istanbul, ya, yaitu
mereka mulai sekitar awal 1700-an ya, peperangan antara Rusia dengan Utsmaniyah ya. Sejak dimulainya peperangan antara Rusia melawan Utsmaniyah ya, mengincar Konstantinopel yang sudah menjadi pusat Kristen Ortodoks selama lebih dari 1000 tahun sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 6 abad sebelum ini ya. Maka pada April 1914 Tsar Alexander II menyetujui usulan kabinetnya untuk menyerang Utsmaniyah sebelum kedua kapal selam tersebut sampai di Istanbul. Jadi Yunani dan Rusia memang sudah bersiap untuk menyerang Utsmaniyah ya, sebelum Utsmaniyah memiliki ya, persenjataan militer angkatan laut yang memadai ya, atau paling tidak yang sebanding dengan mereka, sehingga akan cukup menyulitkan mereka nanti di masa depan kalau menunggu dua kapal selam tersebut sampai. Di saat yang sama, Rusia dan Yunani juga melobi Inggris agar membatalkan penjualan kapal selam tersebut ya. 28 Juni 1914, Franz Ferdinand, putra mahkota Austria dan istrinya dibunuh ketika sedang berkunjung ke Bosnia. Bosnia sebetulnya adalah sekutu dari Austria ya. Namun setelah diselidiki, diyakinilah bahwa mastermind dari pembunuhan ini ya, dalang dari pembunuhan ini adalah Serbia yang ketika itu adalah sekutu dari Rusia ya. Austria dan Hungaria lalu menyatakan perang dengan Serbia meskipun Rusia sudah menyatakan akan membela Serbia. Austria dan Hungaria tidak takut sebab meyakini bahwa Jerman akan ikut turun membela Austria sebagai sekutu mereka. Dari seluruh situasi ini, Utsmaniyah sangat menyadari bahwa dirinya akan tertarik ke medan perang meskipun tidak mau, sebab posisi geografis mereka yang beririsan dengan negara-negara yang akan berperang ini. Jadi Turki Utsmani ada di tengah-tengah ya. Maka di pertengahan Juli 1914, Soblim Porte mengirim Jamal Pasha yang ketika itu menangani angkatan laut Utsmaniyah itu dikirim ke Perancis untuk bernegosiasi dengan Inggris dan Perancis. Isinya adalah agar kapal selam milik Utsmaniyah segera dikirim oleh Inggris ke Istanbul dan meminta jaminan Perancis dan Inggris agar Rusia tidak menyerang Utsmaniyah, dan Utsmaniyah dalam hal ini akan bersikap netral, tidak mendukung salah satu blok atau salah satu sekutu ya. Namun negosiasi ini gagal. 2 minggu setelah dikirimnya Jamal Pasha ke Perancis, tepatnya pada 28 Juli 1914, 1 bulan setelah putra mahkota Austria Franz Ferdinand dibunuh bersama istrinya di Bosnia, Austria bersama Hungari menyerang Serbia. Lalu Rusia merespon dengan menyerang balik Austria dan Hungari. Lalu Jerman merespon dengan menyerang Rusia, dan Inggris, Prancis pun akhirnya mendeklarasikan perang melawan Jerman. Akhirnya semua pasukan mempersiapkan diri untuk saling berperang dalam beberapa hari setelah 28 Juli ini. Pada 1 Agustus 1914, 2 hari setelah itu, Inggris mengambil kapal selam yang telah dibayar cash oleh Utsmaniyah. Hal ini tentu saja membuat Utsmaniyah begitu marah sebab kapal selam itu dibayar dari donasi masyarakat Utsmaniyah. Maka Porte merasa dihinakan oleh Inggris untuk kesekian kalinya. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 1914, secara rahasia Utsmaniyah menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan Triple Alliance bersama Jerman, Austria, dan Hungaria. Meskipun perang sudah dimulai, Utsmaniyah belum terlibat dalam pertempuran langsung sehinggalah 6 minggu setelah peperangan itu berjalan. Alasan utamanya adalah tidak memiliki uang untuk memobilisasi pasukan ke wilayah-wilayah peperangan. Jerman dalam hal ini merasa kecewa karena mereka mengharapkan seruan jihad dari Utsmaniyah agar umat Islam dunia, khususnya muslim-muslim yang ada di negara-negara koloni Inggris dan Perancis, itu bangkit melawan mereka sehingga merepotkan Inggris dan Perancis. Akhirnya, Jerman pun setuju untuk membantu 2 juta pound sterling dalam bentuk emas dan 3 juta pound sterling dalam cash selama 8 bulan ke depan untuk memobilisasi pasukan Utsmaniyah. Sehari setelah diterimanya bantuan keuangan dari Jerman, pada 1 November 1914, Jamal Pasha memerintahkan armada laut Utsmaniyah dengan kapal berat pemberian Jerman menuju Laut Hitam dan menyerang Rusia. Keesokan harinya, Rusia, Inggris, dan Perancis menarik duta besar mereka dari Istanbul dan resmilah secara terbuka status Turki Utsmaniyah. Pada 2 November 1914, Utsmaniyah masuk ke dalam kancah peperangan Perang Dunia I sebagai bagian dari Triple Alliance bersama Jerman, Austria, dan Hungaria melawan dominasi Inggris, Perancis, Rusia bersama Yunani dan beberapa negara lain dalam Triple Entente.
Jangan lewatkan sambungan dari cerita ini pada video selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.